Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen kehidupan yang siap memberikan pengetahuan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan juga praktek kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami akan mengajak Anda untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan juga pengalaman langsung dari para ahli. Saya Aurora, host podcast LMS Indonesia yang siap menemani perjalanan kita menambah wawasan untuk mengelola kehidupan. Yuk gabung bersama kami dalam program seru untuk belajar, eksplorasi, dan berkembang demi kehidupan yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo, selamat datang kembali di podcast LMSL. Hari ini sangat menarik dan saya percaya akan menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Kami hadir lagi untuk membawakan topik menarik lainnya dari salah satu topik dari 12 topik yang LMSL punya, yaitu dari topik resiliensi diri. Judul podcast hari ini sangat menarik mengenai penerimaan atau acceptance, kekuatan menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Bersama saya sudah hadir seorang psikolog klinis Diki Sugianto. Halo Mas Diki, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, mantap. Saya senang dengan excitement yang Mas Diki bawa ke ruangan ini, jadi itu berpengaruh juga kepada saya Syukurlah. hari ini. Oke, jadi sedikit saya ceritakan profil Mas Diki terlebih dahulu ya. Mas Diki adalah seorang psikolog klinis dewasa yang sering menangani masalah tentang penyesuaian diri, mood disorder, dan juga isu-isu terkait seksualitas. Dan sebagai seorang peneliti juga, Mas Diki berfokus pada studi tentang belas kasih, kesehatan mental, kelompok minoritas, dan sering sekali mempraktikkan compassion, focus, acceptance, and commitment therapy. Nah, boleh dijelasin nggak Mas, apa yang dimaksud dengan compassion, focus, acceptance, and commitment therapy yang Mas Diki jalani? Boleh dong. Jadi kalau misalnya di dalam ilmu psikologi, di dalam psikoterapi gitu ya Mbak Aurora, ada yang disebut dengan acceptance and commitment therapy, dan itu tuh secara simple, secara sangat sederhana, itu adalah bagaimana kita bisa untuk menerima apa yang terjadi dan kemudian kita bisa untuk berperilaku dan perilakunya itu benar-benar pas atau di-guided gitu ya. Jadi dipandu oleh kita punya diri kita itu tuh punya value apa saja gitu. Jadi memang ketika kita bisa nanti menerima diri kita, maka kemudian kita perilakunya jadi efektif. Nah, compassion focusnya adalah bahwa ketika kita menjalani itu, kita juga mengembangkan tadi belas kasih gitu ya kepada sesama dan juga kepada diri kita sendiri terutama. Dan ini merupakan satu aspek yang penting sebenarnya dalam kita mengembangkan pemulihan atau resiliensi diri. Jadi pas dengan topik hari ini gitu ya, Mbak. Wah, memang ya, saya cocok sekali mengundang Mas Diki untuk datang menjadi podcast guest kita pada hari ini. Thank you loh Mas, sudah hadir dan menerima offering letter yang kita kirimkan ya. Oke, Sama-sama. Mas Diki menjalani yang tadi Mas Diki cerita itu suatu terapinya sudah berapa tahun? Kalau saya berpraktik kan dari 2018 gitu. Jadi udah berapa tahun tuh, sekitar 8 ya, eh kurang lebih begitu. Terus kemudian 6 sorry 6 tahun. Dan kalau dari si acceptance and commitment therapy ini memang baru intens saya jalankan sejak 3 tahun terakhir. Oke, setahun terakhir Betul, secara intens ya. Tapi betul, sudah mulai praktik dari tahun 2018. betul. Oke, itu sekilas tentang Mas Diki. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah quick quiz to get to know you better from your books, film that you read, that you watch. Jadi tinggal sebut saja nama buku, film, atau role model yang Mas Diki sangat idolakan. Nanti di ujungnya saya minta konklusi kenapa sih pilihan-pilihan itu. Oke, yang pertama buku. Buku adalah Radical Compassion by Tara Brach. Tara Brach. Mhm. Film? Film Inside Out 2. Oh, saya mengerti sih. Particular lah, tapi yang nomor 2 ya. Iya, oke. Secara bukan 1 tapi 2 ya? Ya, Ya, saya mengerti tapi nanti dijelasin aja di ujung ya. boleh. Oke, yang ketiga role model. Mother Teresa, sorry. Oke. Yang keempat, kursus yang baru saja diselesaikan. Advanced Clinical Skill in Compassion Focused Therapy. Oh ya, yang tadi atau beda lagi? Itu sejenis gitu, jadi Oh, berkaitan gitu. oke, masih berkaitan ya. Lalu dari poin-poin yang tadi Mas sebutkan dari buku, film Inside Out, kalau Inside Out oke, saya agak
mengerti nih, tapi dari, buku, terlalu dari role model, dari kursus, apa? Mmm. Jadi memang kalau di dalam hidup saya secara pribadi, saya menemukan bahwa belas kasih itu merupakan sesuatu yang sangat spesial kalau buat saya pribadi gitu ya. Saya dari dulu sering berhadapan dengan kasus-kasus di mana saya menghadapi orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu tidak cukup atau shameful gitu. Maka saya berusaha untuk mencari tahu bagaimana sih ya caranya kita untuk bisa membantu gitu kan ya, terutama juga untuk diri saya sendiri gitu. Nah terus kemudian saya berjumpa dengan konsep ini yaitu compassion dan salah satu tokoh compassion yang kita tahu cukup populer itu kan adalah Mother Teresa gitu. Kita mengerti bagaimana dia begitu prososialnya, begitu tulusnya membantu orang-orang yang miskin dan papa. Dan kemudian juga sepanjang prosesnya saya jadi bisa untuk mengetahui bahwa, penerimaan itu merupakan salah satu hal yang menjadi jangkar di mana kita bisa compassionate sama diri kita sendiri dan orang lain. Nah, ini tergambar dengan sangat bagus sebenarnya Mbak Aurora di film Inside Out 2. Karena kalau misalnya kita bisa lihat gitu sepanjang filmnya buat teman-teman yang sudah menonton gitu ya, ketika kita itu bisa menyadari dan menerima perasaan kita, maka perilaku kita jadinya efektif. Nah, ini juga semoga bisa lebih menggambarkan seperti apa itu compassion, focus, acceptance, and commitment therapy. Tuh. Jadi apa yang dilakukan Riley itu memang sudah sesuai dengan, apa namanya ya, konsep yang kami coba untuk fasilitasi di ruang terapi. Nah, terus kemudian kenapa bukunya itu Radical Compassion gitu. Jadi di dalam buku tersebut, Tara Brach itu dengan sangat bagus menggambarkan bagaimana kita bisa untuk mulai menyadari, mulai menerima, dan kita compassionate towards ourselves sehingga kita jadinya resilient. Dan kemudian kita jadi bisa menemukan kedamaian. Jadi semuanya emang, ada relevansinya ya, antara satu dan yang lainnya ya? Keren sih. Karena, Inside Out 2 itu konsepnya tuh sangat, mmm, complicated sebenarnya untuk sejenis film Disney atau Pixar ya kalau nggak salah. Tapi ternyata pesan yang disampaikan itu luar biasa sekali ya Mas, kita mengenal beberapa emosi kita. Selama ini mungkin kita nggak tahu itu ada, tapi kita kenal semenjak ya maksudnya dari media mainstream akhirnya pun orang-orang menjadi tahu dan mulai acknowledge. Betul. Oke, nice, baiklah. Selanjutnya, itu, quick quiz, how to get to know you dan sekarang agak udah sedikit mengenal. Untuk lebih mengenal lagi baru kita masuk ke main questions atau interview discussion kita pada siang hari ini ya Mas Diki ya. Mhm, Sebagai topik kita ya, topik besar kita kan acceptance. mhm. Mmm, Jika Mas Diki saya berikan kesempatan untuk mendefine dengan kalimat Mas Diki atau dengan pemikiran Mas Diki, how do you define acceptance? Kalau saya diminta untuk mengkonseptualisasikan apa itu penerimaan atau acceptance, secara sederhana itu adalah keterampilan kita atau kemampuan kita untuk menerima kondisi yang kita hadapi. Jadi, yang dimaksud dengan kondisi yang dihadapi ini tidak hanya mengenai apa yang kita terjadi dalam diri kita, tapi juga lingkungan dan sekitar kita seperti apa. Nah, kalau misalnya mungkin kita mau ngomong mengenai penerimaan, yang paling dekat itu kan adalah diri kita sendiri ya, Ya. sebagai orang yang menjalani di dunia gitu. Maka yang disebut dengan acceptance adalah kita bisa untuk menerima aspek yang baik, aspek yang kurang baik, dan bahkan sampai aspek yang tersembunyi dalam diri kita. Dan kemudian dalam kita menerima itu semua, berarti kita menerima masa lalu dan juga potensi masa depan kita. Hidup kita fokus di saat ini, tidak digeret atau kemudian ditarik-tarik oleh masa lalu kita, dan kita tidak sibuk mengejar ke depan. Demikian juga ketika kita membicarakan mengenai penerimaan ini, kita juga ngomong mengenai kita hidup di konteks sosial yang seperti apa sih. Jadi kita bisa untuk menavigasi ibaratnya gitu ya, kondisi sosial kita, kondisi hidup kita saat ini dengan lebih efektif. Jadi kalau bahasa psikologisnya itu lebih adaptif gitu. Mungkin definisinya kayak gitu kali ya, Iya iya, adaptif Aurora. gitu ya. Saya, Betul. agak sedikit mau melihat dengan kalimat yang Mas Diki utarakan. Mmm, Terkait miskonsepsi itu ya, mungkin orang-orang awam yang tidak mengerti betul, apa sih acceptance dan self acceptance ini? I see. Nah, biasanya kadang-kadang kalau orang bicara mengenai acceptance, itu seringkali fokusnya kepada, "Oh, saya bisa menerima diri saya," gitu, "apa adanya," gitu ya. Mhm. Terus kemudian seringkali ini dikaitkan dengan konsep yang mirip, yang serupa, yaitu self-esteem. Self-esteem itu adalah cara kita mengevaluasi diri kita. Jadi seolah-olah konsepsinya adalah, "Oh, kalau saya menerima," gitu ya, "berarti saya bisa menerima diri saya," gitu, "maka saya itu akan bisa menghargai diri saya dengan lebih baik."
Padahal sebenarnya self acceptance itu lebih daripada itu gitu. Itu tidak melibatkan penilaian terhadap diri kita, tetapi memang kita menerima aja kondisinya. Kalau misalnya kita fokus kepada penerimaan terkait dengan hal-hal positif, jadi kita mengevaluasi diri kita secara positif begitu ya. Seringkali yang muncul itu adalah kita memaklumi, mengkompromi, atau kemudian mengkompensasi sehingga kita bisa menjadi lebih positif gitu. Jadi kayak anggaplah, oh iya saya mungkin apa namanya, saya menerima kok kalau misalnya mungkin apa ya, mungkin terkait dengan bentuk tubuh gitu ya. Oh, saya menerima bahwa bentuk tubuh saya memang seperti ini gitu. Tapi kan saya juga bisa apa namanya, melakukan hal ini dan itu. Sehingga memunculkan persepsi bahwa, "Oh ya saya positif kok, saya bagus." Tetapi kalau yang namanya penerimaan adalah kita benar-benar merengkuh aspek-aspek di dalam diri kita yang mungkin rasanya itu tuh gak sulit untuk diterima ya gitu. Misalnya kayak, "Oh iya ya memang dalam saat ini bentuk tubuh saya misalnya seperti ini. Dalam saat ini peran saya itu adalah seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan kemudian?" Nah, dalam fase yang seperti ini berarti kita sudah bisa menerima kondisi diri kita dan lingkungan kita. So, ada perbedaannya gitu ya Ya. Mbak Aurora ya gitu, dari tadinya fokusnya adalah ke self, ke diri. Nah, yang ini adalah benar-benar kita melihat konteks hidup kita seperti apa dan kita bisa menerima. Eee, Slight difference tapi sebenarnya secara konteks agak berbeda ya. Betul betul, Itu yang penting ya Mas, agar tidak ada lagi miskonsepsi antara acceptance dan self acceptance dan self esteem itu ya. betul. Oke. Lalu Mas, untuk mendukung, konsep-konsep yang Mas tadi jelaskan, kira-kira ada nggak sih teori psikolog, yang mendukung acceptance, terutama dalam kaitannya kepada kebahagiaan dan kedamaian hati seseorang gini? I see. Nah, kalau kita ngomong mengenai acceptance nih gitu ya Mbak Aurora, sebenarnya konsepnya tuh udah dari lama banget. Self acceptance itu tuh mulai banyak diteliti sekitar tahun 1950-an, jadi udah lama banget sebenarnya gitu. Dan sebelum itu sebenarnya banyak filsuf dan kemudian ahli psikologi itu membicarakan mengenai acceptance. Tetapi kita ingat kalau di dalam ilmu psikologi kan berkembangnya di barat. Iya iya. Barat itu fokus kepada self. Jadi individualisme itu membuat kita melihat dunia berdasarkan perspektif kacamata kita saja gitu. Maka kita mungkin akan ngomong dari self acceptance dulu gitu. Nah, jadi yang banyak ngomong mengenai self acceptance itu mulai dari Alfred Adler gitu ya, itu adalah tokoh psikoanalis dan juga Carl Jung gitu. Itu juga adalah seorang psikoanalis juga. Mereka banyak membicarakan mengenai bagaimana kita perlu untuk menerima diri kita yang tadi aspek-aspek yang bagus, yang tidak bagus, yang tersembunyi gitu. Nah, kemudian semakin banyak pemikiran yang lebih kontemporer, yang paling kita kenal dan menjadi bapak untuk konseling gitu ya, sekarang itu adalah Carl Rogers. Nah, Carl Rogers itu bicara mengenai adanya perbedaan antara diri yang ideal dengan real self atau diri kita yang sekarang. Semakin senjang, maka kita semakin tidak menerima diri, yang akhirnya itu membuat muncul banyak masalah psikologis. Kayak tadi misalnya depresi, masalah kecemasan gitu, gangguan mood, dan bahkan sampai gangguan perilaku. Seringkali akarnya itu adalah dari ketidakmampuan kita atau kemudian ketidakmauan kita untuk menerima, baik itu situasinya maupun diri kita sendiri, tuh. Nah, maka fokusnya memang pada saat itu mengembangkan bagaimana kita mengembangkan self acceptance gitu. Tetapi semakin ke sini banyak peneliti-peneliti di bidang psikologi itu mulai mengambil apa ya, kebijaksanaan dari timur. Kalau kita trace back gitu ya dari zaman Siddhartha Gautama, itu sudah juga membicarakan mengenai acceptance ini. Di dalam budaya timur kita mengetahui bahwa tidak ada diri seperti di budaya individualis. Iya Jadi kita itu interdependen kan ya, iya. sifatnya satu dengan yang lain. Maka penerimaan adalah menerima juga bagaimana di situasi sosial kita saat itu seperti apa. Jadi mulailah muncul, yang disebut dengan penerimaan itu, kita menerima tadi, masa kini, masa lalu, dan kemudian kita tidak lagi fokus ke masa depan, tapi juga enjoying the present, untuk kita bisa menentukan perilaku yang efektif itu seperti apa. Maka jika kita membicarakan mengenai acceptance di zaman modern, itu tidak lepas dari pengaruh juga budaya timur malah justru, yang mulai muncul di diskursus ilmiah barat, gitu sih. Itu menjawab nggak ya Mbak Menjawab Aurora banget ya? sih Mas.
Jadi sebenarnya ada 2 teori nih Mas, teori Mhm barat dan teori timur, kalau saya simplifikasi ini Mas. mhm. Tapi eratnya itu yang, dekat dengan budaya dan konteks Indonesia justru yang timur. Karena tadi ya Betul. interdependen itu ya. Mhm. Karena mungkin kita tidak terlalu terbiasa untuk hidup terlalu individualis seperti barat, maka dari itu yang timur lebih lekat lah. Betul. Keren banget sih saya kayak, oh oh, Semoga menjawab. menjawab sih kayak kayak sering banget di kondisi yang situation tuh saya tuh dari tadi. Oke, selanjutnya Mas, kita sekarang agak geser ke who. Mhm. Siapa sih Mas, kalau dari konsepsi acceptance tentang resiliensi diri dan tentunya tentang kebahagiaan dan kedamaian sejati, siapa menurut Mas Diki kelompok-kelompok atau masyarakat atau orang-orang yang paling berdampak atau yang paling membutuhkan konsep resiliensi diri atau, penerimaan ini? Nah, sayangnya ada harga yang harus dibayar dari budaya, baik itu budaya yang individualis maupun budaya yang kolektif. Mmm, Karena sering kali dari kedua budaya ini muncul ekspektasi atau tuntutan atau perbandingan. Sering banget ya kalau di oh. Indonesia kita dibandingkan satu dengan yang lain. Kecil nggak sih? Nah, gitu. Iya iya. Ya jangankan sama orang lain, sama saudara sendiri Iya, kadang-kadang sama adik dibandingin. kakak gitu kan. Itu adalah orang yang rentan. Karena orang yang terbiasa untuk dibandingkan atau diberikan tolok ukur nih dari kecil, "Kamu harus begini, kalau misalnya kamu tidak segini maka saya tidak mencintai kamu." Gitu misalnya. Jadi orang tuanya itu baru menunjukkan sayang kalau dia berprestasi, punya nilai bagus Iya iya. misalnya gitu. Nanti lama-kelamaan orang ini akan punya kritik diri yang tinggi. Atau kemudian orang-orang yang biasa dikritik dari kecil, itu akan banyak juga mengembangkan ketidakpenerimaan. Justru jadi bumerang dong untuk orang yang karena dari mungkin dari kecil dia dikritik, nanti malah dia mengkritik orang balik gitu, Mas. Jadi mulai dari mengkritik diri sendiri, baru nanti kadang-kadang manifestasinya jadi mengkritik orang lain. Tidak semua Wah. sih gitu, kadang kala malah justru munculnya adalah people pleasing gitu, Make gitu. Karena sense. kita pengen untuk diterima gitu ya, dan kita belajar. Nah ini adalah proses yang kita sebut dengan internalisasi dari judgement atau kemudian dari, standar yang Mhm. diberikan oleh orang-orang terdekat kita dari masa kecil gitu. Nah, ini yang kita sebut kalau dari konsepnya Rogers adalah conditional regard. Jadi orang itu baru mendapatkan cinta kalau kita punya tolak ukur tertentu. Nah, ini akan jadi sulit bagi dia untuk bisa menerima kondisinya. Yang lain lagi adalah yang kondisinya mirip sih, tapi lebih ekstrim sih Mbak Aurora. Misalnya adalah orang yang dia itu mengalami abuse atau kekerasan di masa kecil, atau yang kondisi hidupnya benar-benar membuat dia harus survive gitu. Jadi itu akan jadi lebih sulit untuk bisa, apa namanya ya, menerima diri. Nah, terkait dengan demografi nih, apa namanya, Mbak Aurora, ada satu hal yang sebenarnya ngenes tapi bener. Jadi Saya deg-degan. nah ini Oke. memang ironis gitu ya Ah, kalau buat saya yang jadi concern juga. Kalau misalnya kita perhatikan juga dari studi-studi mengenai self compassion, ini studi yang terkait juga dengan penerimaan, ternyata teman-teman perempuan itu tingkat kritik dirinya lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi kelompok ini gitu ya, jadi teman-teman perempuan atau yang gendernya non laki-laki, itu akan menjadi semakin sulit untuk bisa lebih menerima. Kan sebenarnya sedih ya, sedih gitu, banget. dan ironisnya. Soalnya kalau kita perhatikan dari zaman kita masih kecil, teman-teman yang perempuan disosialisasikan untuk dia bisa menjadi orang yang memberi. Kalau ada tuntutan-tuntutan tertentu yang diberikan, maka jadi lebih sulit untuk menerima. Tapi pertanyaannya apakah kemudian laki-laki bisa immune atau jadi kebal dengan hal ini? Enggak juga. Kalau kita bisa lihat gitu ya, ini kan pedang bermata dua ya Iya. gitu. Jadi melukai perempuan tapi juga melukai laki-laki manakala dia tidak bisa untuk mengikuti standar yang diberikan kepadanya. Jadi ini juga akan menjadi lebih sulit untuk menerima. Ini kita baru ngomong yang general. Tentu saja kalau kita ngomong mengenai komunitas atau orang-orang yang termarginalisasi, itu akan jadi lebih sulit untuk bisa mengembangkan menerima. Nah hidupnya berat sih. Iya. Dari kelompok maksudnya dari genderisasi aja sudah terlihat ya ternyata kelompok perempuan justru lebih tinggi untuk, lebih sulit menerima diri. Itu berpengaruh nggak sih Mas karena, tuntutan sosial yang disudutkan ke perempuan, perempuan harus A, perempuan harus
kalau nggak misalkan gitu ya Mas ya, kalau kamu tidak sempurna menjadi seorang ibu ya kamu juga tidak sempurna menjadi seorang ibu pekerja atau, kalau dari perempuan ya perempuan itu harus menjadi ibu rumah tangga, kamu tuh nggak bisa. Ada nggak sih Mas ngaruhnya itu self criticism dari apa ya, ruang lingkup sosial atau ruang lingkup institusi keluarga sendiri gitu? Sayangnya iya. Jadi memang karena tadi perempuan itu dikasih beban banyak, Nah, iya sih. perannya itu macam-macam ya Mbak Aurora ya. Nggak cuma jadi ibu, tapi kudu kerja, Mhm, gitu. Kalau misalnya, apa namanya, perempuan yang masih single selalu ditanyain, "Kapan nikah? kapan Nanti kalau nikah? nggak jadi perawan Jadi tua." perawan tua, iya. Tentu saja disulit untuk bisa menerima, seolah-olah kalau saya nggak jadi ibu, kalau saya itu tidak lembut, kalau saya tidak keibuan, Mmm. maka saya bukan perempuan. Iya betul. Jadi kan makin sulit untuk menerima. Sedangkan mungkin kalau laki-laki tadi kaitannya tentang, role atau, tuntutan sosial seperti mungkin pencari nafkah gitu ya, Mas, ya. Tidak sebanyak itulah, tidak sebanyak itu dengan apa yang dialami perempuan. Saya agak ke-trigger ini jadinya. Aduh maaf ya. Nggak apa-apa. Oke oke. Selanjutnya nih Mas, apa saja tantangan yang biasanya dialami kelompok-kelompok, yang mengalami, apa ya, kesulitan penerimaan gitu ya. Apa saja tantangan yang mereka alami dalam mencoba untuk menemukan kebahagiaan kedamaian sejati? Nah, karena ternyata si self criticism itu ya Mbak Aurora, itu seperti radio rusak di belakang kepala kita, yang selalu berbunyi. Kadang-kadang kita mau untuk kecilin tapi terus selalu berbunyi. So, itu akan terus menjadi suara-suara di belakang kita, selagi kita belum belajar untuk menerima. Sekali lagi penerimaan itu adalah sebuah keterampilan, yang akhirnya ter-embodied menjadi sebuah sikap kan ya. Ya. Nah, jadi kadangkala ketika orang-orang ini biasa diberikan tuntutan tertentu, terlepas apapun gendernya, maka sedikit saja gitu ya, untuk orang-orang yang sensitif ya, gitu. Jadi self criticism-nya tinggi, sedikit saja dia melenceng dari standar yang diberikan, itu radio itu makin keras. Jadi suaranya itu membuat kita jadi sulit untuk ada di masa kini. Sulit untuk kita bisa jangankan menerima deh gitu, sadar aja ada tuh radio gitu kan ya, itu aja mungkin enggak. Iya iya. Maka kita sering banget, melihat gitu ya kasus-kasusnya Mbak Aurora di mana orang itu tuh jadinya dia sangat fokus ke pekerjaan mungkin atau sangat jadi orang yang sangat baik hati atau kemudian, apa namanya, dia itu punya banyak banget hal yang harus dikejar, hanya untuk supaya dia tidak mendengar radio itu. Jadi tantangannya adalah kita harus berhadapan dengan kritik itu, dan itu menyakitkan Itu capek sih. dan capek pasti. Karena ini kan sakit, di badan rasanya nggak enak Iya dong iya gitu kan iya. ya. Terus kemudian juga untuk kembali mengingat memori-memori di mana kita diletakkan standar dan kita tidak bisa mencapai itu sangat menyakitkan. Jadi itu adalah penghalang-penghalangnya seperti itu. Seringkali tapi Mbak Aurora ada orang juga yang sudah mulai menyadari, "Oh ini Mhm. ada radio," gitu. Tapi kalau radionya itu mau didekati, dengan arti kita mau menghadapi kritik diri kita, atau perasaan kita gagal untuk memenuhi tuntutan, maka dia akan berpikir, nanti kalau misalnya saya menerima, saya jadi orang yang manja. Mmm. Oh, nanti kalau saya menerima, nanti saya itu tuh tidak kompeten lagi. Karena kompetensi saya itu tuh hasil dari saya itu tuh memacut diri saya sedemikian rupa supaya saya. Jadi tantangannya adalah berhadapan dengan hal-hal yang tersembunyi Mhm. atau hal yang kita nggak suka dari diri kita dan itu mengerikan. Nah pertanyaan selanjutnya itu agak ada kaitannya nih Mas dengan tadi. Mhm. Saat kita belum menyadari bahwa ada radio rusak di kepala kita gitu ya. Nah menurut Mas Diki mengapa hal itu sangat penting untuk kita mengetahui bahwa ada radio rusak di dalam diri kita gitu Mas? Kadang-kadang kita menyadarinya adalah, "Oh saya itu jadi gampang stres, gampang marah. Oh saya cemas terus ya. Oh rasanya saya depresi, saya tuh sedih, bangun dari tempat tidur aja sulit," gitu. Oke. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kasus-kasus yang sering kita dengar gitu, rasanya hidup ini tuh sudah tidak layak lagi untuk ngapain saya hidup. Seringkali radio yang rusak itu tuh malah justru suaranya kita dengarkan. Dan kita jadinya memang menderita, kita mengalami penderitaan emosional. Tapi ada juga orang yang dia itu tuh mungkin nggak mengalami itu. Karirnya cemerlang, terus kemudian penampilannya mungkin luar biasa.
Dilihat sama orang dia itu tuh status sosialnya bagus gitu. Karena dia terus-menerus mengejar, dia mau lari dari radio itu. Sampai akhirnya tentu ada payoff-nya ya, ada Iya. yang harus dibayar gitu kan ya Mbak Aurora. Seringkali nanti relasinya jadi rusak dengan orang lain, lama-kelamaan jadi burnout gitu. Jadi ternyata si radio itu kan kalau radio yang kemudian rusak kita dorongannya biasanya kayak, "Oh saya mau benerin deh." Biasanya kan Iya gitu iya ya. iya. Atau kayak, "Ini kenapa ya rusaknya?" Gitu. Naturalnya kita kalau kita mau untuk menyelesaikan permasalahannya kayak gitu. Tetapi kita tidak bisa membandingkan radio dengan luka emosional gitu ya. Iya, Kalau misalnya ke luka emosional, itu kan akan sangat sakit untuk dihadapi. Jadi ya udah tutup aja deh. Ibaratnya kalau misalnya bener kita sih. tuh kebeler gitu, kebeler itu bahasa Jawa, Apa itu? tergores gitu ya, Oke, sampai kemudian kebeset. berdarah, kebeset betul, cukup dalam, Iya, ah tutuplah, udah tutup nggak usah aja ke situ. pakai iya. Ya nanti akan ada buahnya gitu. Sayangnya begitu, Mhm mhm. gitu Berarti sih. baiknya menurut Mas Diki itu penting untuk kita mengetahui bahwa, mmm, apa ya, acceptance itu perlu dipelajari sama setiap orang itu karena ya itu tadi, kalau enggak ya ujung-ujungnya nanti kita akan menjadi seseorang yang depresi, burnout, dan akan capek secara fisik dan emosional juga ya, Mas? Tuh, dan relasi kita juga terganggu gitu. Relasi. Maksud relasi itu, dari satu individu ke individu lain? Betul, heeh. Oh itu berpengaruh juga ya? Itu akan berpengaruh juga tanpa kita sadari. Kalau misalnya gini, Mhm saya itu tuh, apa namanya, dari dulu mhm dinilai keberhargaannya dari pencapaian saya. mhm. Maka orang itu akan belajar, oh saya itu baru bisa dihargai, baru bisa diterima ketika saya itu berprestasi. Maka dia akan fokusnya mengejar karir terus, Iya. Oke. gitu kan. Jadi otomatis pasti orang-orang relasinya dia kadang-kadang terganggu gitu. Atau kalau misalnya di kantor ternyata tuh ada timnya yang kelihatannya atau dianggapnya underperforming, Mhm. nanti dia mungkin akan lebih lash out atau marah-marah sama orang ini, gitu. Jadi selalu akan ada payoff-nya. Kalau misalnya kita itu tuh digerakkan oleh menghindari radio rusak atau justru kita itu tuh larut dalam video rusak gitu. Kayaknya saya masih kurang banget sebagai seorang individual gitu. Oke, lalu Mas bagaimana seseorang yang, terjebak gitu ya Mas, dalam situasi atau tuntutan sosial gitu. Ya pasti kan kita sebagai seorang individual apalagi, hidup di institusi keluarga yang bisa saya bilang gitu ya Indonesia sangat konvensional dan tradisional gitu ya. Ada beberapa pasti tuntutan sosial yang dilekatkan dengan agama. Nah itu bagaimana sih kita mempraktekkan bahwa, tetep kok kita bisa, acceptance, tapi dengan cara apa, Mas? Nah, jadi kalau nanti ada yang mendengar podcast ini gitu Mmm. ya Mbak Aurora, terus kemudian tadi saya ngobrol atau kita ngobrol, mulai ada suara-suara, mulai kedengeran tuh Iya, radio rusaknya gitu ya. iya iya. Itu adalah jalan yang pertama. Kita bisa sadar apa saja yang menggerakkan kita sebenarnya. Jadi kita perlu untuk mengembangkan kesadaran dari hari ke hari supaya nanti kita jadi bisa notice, oh ini toh yang menggerakkan saya, dari mana saya belajar. Itu sih Mbak Aurora. Jadi mulainya adalah kemudian dari situ. Karena jika kita sudah mulai menyadari hal itu, maka kita jadi bisa berefleksi lebih jauh mengenai kenapa ya saya melakukan ini. Dampak dari saya melakukan ini apa? Harga yang saya harus bayar itu tuh apa saja? Seringkali begitu. Jadi kalau kita sudah mulai menyadari hal itu dan kita sadar nih, oh ini tuh merusak relasi saya dengan keluarga contohnya. Oh ini tuh apa namanya, membuat saya jadinya perilakunya itu kok malah lebih banyak melukainya daripada membantunya. Nah ini adalah kesadaran yang baik, sehingga dari situ kita bisa untuk menentukan what can we do? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Di dalam masyarakat yang punya banyak sekali tuntutan. Karena tadi salah satu pertanyaan gitu ya, Iya "Mbak Rocky terus gimana gitu kalau iya. misalnya kita punya banyak tuntutan?" Kita perlu menyadari apa dampak dari norma atau dampak dari pembelajaran yang kita pelajari itu terhadap diri kita. Kita sekarang sudah lebih dewasa mungkin. Kalau misalnya kita mungkin sekarang sudah punya lebih banyak pengetahuan, keterampilan, kemampuan kita untuk menavigasi samudera kehidupan itu semakin baik. Maka kalau tadi kita sudah menyadari, "Oh ini dampaknya begini buat saya, oh berarti saya bisa ya untuk melakukan ini." Maka perspektifnya kita akan jadi shifting kepada kayak apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih bermakna. Untuk membuat hidup kita itu bukan lagi layak dihidupi, tetapi hidup yang layak untuk dirayakan.
Nah itu kan kita sampai pada Oh, tahap di-highlight itu. resiliensi diri gitu ya, gitu. Ini adalah kehidupan yang layak, Untuk dirayakan bukan dirayakan, lagi untuk dihidupi saja. betul. Karena mungkin selama ini seorang individu atau masyarakat gitu ya pada umumnya, penting bisa hidup. Kayak selama ini jangan-jangan dia hidup masih dengan, apa ya, bawaan-bawaan masa lalu, ada traumatized yang selama ini tidak sembuh gitu ya Mas, tapi itu diabaikan saja. Ternyata ya akhirnya akan berpengaruh ke masa depan dan masa sekarang gitu. Itu keren sih. Oke, selanjutnya Mas, kira-kira nih untuk teman-teman yang mau mulai mempelajari tentang acceptance ya, konsep secara general terutama untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian sejati itu ada nggak sih sumber belajar yang perlu kita baca atau kursus? Saya sangat menyarankan kalau misalnya bisa ikut gitu, ada satu kursusnya namanya Mindful Self Compassion. Mhm. Itu adalah bagaimana kita belajar untuk being compassionate towards self. Nah, ini biasanya akan baik kalau kita punya kesadaran diri yang baik dulu gitu. Nah, kalau misalnya di luar sana juga ada beberapa kursus untuk mulai mengenal diri. Jadi kursus-kursus ini penting supaya kita bisa sadar pola-pola di dalam diri kita itu seperti apa. Jadi saya menyarankan ambillah kursus-kursus ini gitu. Dan si mindful self compassion ini dia punya workbook. Nah, workbook ini juga bisa menjadi sumber belajar yang baik buat kita untuk mulai menyadari seperti apa toh diri kita, bagaimana respon-respon kita, dan kita bisa mulai untuk menerima dengan jernih, gitu sih. Oke. Jadi, tadi yang Mas sebutkan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri sebelum kita mulai ikuti kursus itu ya. Mhm, Jadi, apa yang sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa mhm, yang, eee, disebut sebagai, gimana ya saya mensimplifikasinya ya, mhm. eee, apa standarisasi, seseorang bisa disebut bahwa kita mengenal diri kita sendiri itu ada nggak sih Mas tanda-tandanya? I see, tolok ukurnya apa Iya gitu iya, ya. measurement-nya gitu. Mhm. Nah, satu hal yang perlu untuk kita ingat dalam kita mengenal diri itu adalah perjalanan seumur hidup. Mmm, Karena ternyata diri kita sedinamis itu. iya. Tetapi kalau misalnya ditanyain, apa ya setidaknya itu tuh bare minimumnya deh, Iya gitu, iya kita iya. mulai mengenal diri gitu. Ini ada teknik yang sangat simpel dari terapi kognitif perilaku, jadi cognitive behavior therapy. Yaitu kita mulai melihat dalam suatu situasi tertentu, kita mulai menyadari pikiran kita yang muncul apa, perasaannya apa, bagaimana tubuh kita merespon, karena tubuh kita seringkali bicara juga kan ya, Iya iya. Mbak Aurora, dan bagaimana kita berperilaku. Menyadari itu saja, itu juga sudah membantu kita untuk melihat, "Oh ternyata saya biasanya begini." Nah kalau misal sudah kayak ada kesadaran itu, "Oh dalam situasi ini saya biasanya begini, konteks ini biasanya begini." Nah ini adalah bare minimumnya. Berarti, ya maksudnya ada baiknya ya Mas, sebelum kita membaca buku, mengikuti kursus tentang comparison, self comparison, kita perlu mengenal diri kita dulu ya? Jadi bukan yang kayak saya pikir gitu ya, saya pikir secara general itu mengenal diri kita sendiri tuh dengan, mengikuti itu loh Mas, pemilihan-pemilihan perilaku seperti INTJ gitu ya. Oh iya, Itu tes bisa dibilang, heeh. you can define yourself from those kind of questions nggak atau enggak? Itu apa Nah standar banget itu? itu tuh, bisa untuk membantu kita berefleksi. Oke. Tapi itu juga perlu untuk di-take it-nya itu tuh hati-hati juga sih Mbak Aurora. Karena seringkali gini, kalau kita dapat tes yang sifatnya tipologi seperti itu, jadi per types gitu kan ya, kita mungkin kayak, kayaknya saya nggak gini-gini banget, tapi hasil tes saya ini." Terus tanpa kita sadari, perilaku kita menyesuaikan hasil tesnya. Iya iya. Gitu, jadi self-suggesting gitu kan Iya ya iya. ibaratnya. Nah jadi sebenarnya kalau ditanyain apakah itu bisa membantu? Bisa, tetapi kita perlu untuk berefleksi secara kritis. Memang yang tadi Mas Diki sempat mention juga sih, kita sebagai seseorang sangat dinamis lah ya dari segi Mhm, perilaku dari kita kecil sampai dengan sekarang. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan yang bisa berubah ya Mas, kayak kalau misalkan kamu ada di suatu pesta besar kira-kira kamu mau nggak ikut ngumpul? Itu kan kayak dinamis ya tergantung ya sekarang kalau misalkan dulu ekstrovert parah gitu ya boleh aja dijauhin, tapi kalau misalkan sekarang udah enggak deh, itu pasti berubah, tapi kan ya belum tentu juga itu akan merubah sikap kita yang tadinya kita ekstrovert jadi introvert ya belum tentu gitu ya, Mas. betul. Nah selanjutnya Mas Diki, ini pertanyaannya agak lebih personal nih, terkait praktik yang selama ini Mas lakukan, secara personal gitulah ya. Adakah langkah-langkah atau praktik atau kebiasaan yang Mas lakukan dalam menerapkan menerapkan acceptance Mas, agar menjadi seseorang yang lebih bahagia? Oke.
Jadi memang tadi kita bicara mengenai kita perlu untuk sadar diri kita itu seperti apa gitu. Jadi langkah pertamanya yang paling mudah itu adalah kita bisa untuk berefleksi setiap hari, kejadian sepanjang satu hari itu kita ngapain aja, ada pikiran apa yang muncul, ada perasaan apa, respon tubuh kita seperti apa, dan perilaku kita seperti apa. Karena dari situ kita jadi bisa melihat diri kita dengan sedikit lebih jernih. Nanti kalau misalnya memang kita sudah bisa mengetahui nih, oh saya tuh kayaknya polanya begini. Dalam situasi yang begini, saya tuh responnya biasanya begini gitu. Nah dari situ kita jadi bisa untuk melihat lebih dalam atau berefleksi lebih jauh gitu. Kenapa ya kok respon saya begini? Ada apa ya gitu. Nah dari situ kemudian kita jadi bisa untuk melihat bahwa di dalam satu situasi yang terkadang mungkin kita itu ngerasa terganggu. Misalnya itu membuat kita menderita atau relasi kita terganggu. Kita jadi tahu kita belajar dari mana. Nah, harapannya dengan seperti itu kita jadi bisa untuk lebih menerima, oh memang saya selama ini yang bisa saya lakukan. Dalam konteks ini, saya belajarnya seperti ini. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa, oh saya punya yang lain kok, saya bisa untuk melakukan yang lain juga. Sehingga dalam in a given situation atau di dalam konteks tertentu, kita jadi responnya mungkin caranya tidak selalu seperti itu. Tapi bisa mengembangkan cara yang lain. Dalam posisi yang seperti itu berarti kita sudah belajar menerima diri kita dan kita akhirnya bisa untuk melakukan sesuatu yang efektif, maka hidup kita jadinya lebih damai dan kita jadinya bisa lebih happy juga. Oke, Mas Diki melakukan hal itu praktik, kita coba namai praktik, penerimaan lah ya. Mhm, Melakukan itu tuh setiap Mas Diki, mendapatkan suatu masalah kah atau regularly Mas? Kayak mhm. day by day atau week by week gitu Mas? Kalau dari pengalaman saya pribadi Mhm. gitu ya, awal-awal itu adalah setiap saya merasakan ada emosi yang intens di dalam diri saya gitu, atau kemudian kayaknya saya ngerasa kok perilaku yang ini kok rasanya nggak tepat aja gitu. Jadi kan mulai muncul pikiran-pikiran tuh gitu. Nah awal-awal seperti itu gitu. Lama-kelamaan gitu ya, jadi kita bisa berefleksi secara berkala gitu. Kayak misalnya oh mungkin 1 minggu sekali atau kemudian oh mungkin di hari-hari tertentu ketika konteks hidupnya lagi berat gitu. Dan itu juga yang kemudian saya ajarkan pada klien. Baik, berarti bisa dibilang itu cukup berhasil lah ya, secara, Betul, personal bagi Mas mhm, Diki ya melakukan praktik, acceptance ya. betul. Lalu sejauh ini selama Mas Diki melakukan praktik tersebut ada nggak sih Mas challenge atau tantangan? Misalkan pada saat melakukan mendapatkan atau merasakan emosi intens gitu ya, ada pikiran-pikiran tertentu yang membuat itu tidak berhasil pada akhirnya gitu? Nah, ini dia gitu, ketika tadi kita mau untuk ngelihat si radio yang rusak di belakang kepala kita gitu, seringkali ada banyak perasaan-perasaan yang muncul yang sangat intens gitu. Terutama juga ketika perasaan ini itu muncul dari sesuatu yang di luar kontrol saya, gitu. Misalnya adalah kita sering mungkin ya, kalau misalnya ada sesuatu yang, "Ini harusnya nggak begini," gitu. Jadi kan itu disebabkan oleh orang lain kadang-kadang gitu, yang membuat akhirnya jadi lebih sulit untuk diterima gitu. Kondisi-kondisi yang seperti ini itu yang kadang-kadang menghalangi untuk bisa menerima, "Oh ternyata tuh kondisinya begini toh," gitu. Yang lain lagi juga kadang kala kita harus mengingat lagi misal trauma-trauma atau luka-luka di masa lalu gitu. Yang sampai sekarang saya pikir gitu ya setelah jadi psikolog, oh iya sebenarnya kan bisa untuk dipulihkan dan saya sudah dalam perjalanan memulihkannya, kenapa saya ter-trigger kembali? Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan begitu atau penyesalan-penyesalan yang membuat jadinya lebih sulit untuk menerima tuh dan butuh lebih banyak waktu. Di dalam kondisi yang seperti ini memang kadang-kadang saya sendiri pun sebagai psikolog pun perlu dibantu oleh rekan Oke. sejawat yang lain, supaya saya bisa melihat bahwa, "Oh ini loh kondisi kamu," tuh, gitu sih. Jadi kadang-kadang kita harus berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan of course gitu ya Mbak Aurora. Ya walaupun seorang psikolog tapi tetap butuh lah Mas ya, Betul, teman yang selalu mendukung ataupun at least teman yang bisa diajak diskusi terkait masalah yang Mas rasakan. betul, Lalu nah terkait profesi nih Mas, adakah atau Mas boleh share nggak, mhm. pernahkah bukan mengalami ya, pernahkah, menangani kasus, mengenai acceptance ya Mas, terhadap resiliensi dan kebahagiaan seseorang yang baru-baru saja Mas tangani atau boleh di-share nggak pengalaman Mas? I see, ini sebenarnya hampir semuanya Hampir gitu ya, semuanya, mmm, hampir semua klien yang Mas hampir semua oh klien gitu. Kenapa? Karena biasanya kan klien datang mengeluhkan, "Oh saya nggak bisa tidur, saya ngerasa mhm, begini, ngerasa begitu," gitu ya. Seringkali mereka justru misalnya nih datang ke saya gitu ya,
"Oh ya saya itu cemas, kayaknya cemas terus setiap saat," sampai akhirnya GERD misalnya gitu. Tetapi seringkali masalahnya itu adalah karena dia tidak bisa menerima kecemasannya. Dia ingin supaya kecemasannya itu pergi, gitu. Mmm. Padahal bayangkan kalau misalnya kita nggak punya kecemasan, wah kayaknya kita hidupnya reckless gitu Iya ya. iya. Nah jadi kadang-kadang itu yang sulit untuk diterima. Atau yang kadang-kala yang kasus-kasus yang traumatik itu berarti harus bisa menerima luka-luka di masa lalu, itu yang prosesnya akan jadi panjang. Nah, ketika kemudian diajak untuk bisa menerima perasaan yang dimulai dari menyadari gitu ya, jadi menyadari perasaan, terus kemudian menerima perasaan, melihat situasi dengan cara yang berbeda, belajar keterampilan-keterampilan baru untuk menghadapi masalah, lama-kelamaan klien itu tuh bisa menjadi lebih sadar dengan kondisi dirinya dan dia jadi bisa lebih menerima. Suatu ketika saya punya klien gitu kan yang saya proses bersama dengan beliau cukup panjang, selama beberapa bulan gitu ya. Kemudian di sesi-sesi belakangan ini dia bilang pada saya begini, "Ya sejak kemudian kita memproses ya Pak Diki gitu, saya merasa bahwa sekarang saya bisa hidup sebagai manusia." Jadi itu benar-benar menyentuh hati saya Iya, gitu, pasti heeh. pasti. Karena dengan cara begitu kalau kita akhirnya bisa hidup menjadi benar-benar manusia kan pasti kita jadi bisa lebih bahagia, Iya iya lebih resilient jatuhnya, iya. gitu. Berarti emang most of your clients ya, Mas, ya? Betul, Justru, ya tadi ternyata dari kecemasan ke GERD, mhm, ya ya, bisa ngaruh ke situ juga ya, Mas? betul. Oke. Oke, lalu, bagaimana praktik-praktik resiliensi atau praktik, acceptance tentunya ya, pada seseorang agar bisa lebih bahagia dan juga mendapatkan kedamaian sejati, dapat memenuhi, apa ya, Mas, ya, tadi bilang bahwa Eee, kayak nggak apa-apa loh tidak memenuhi ekspektasi sosial yang ada gitu. Itu bagaimana sih kita menerapkan praktik-praktik itu, Mas? I see. Nah, gimana kalau ternyata lingkungan sekitar kita itu tuh berarti penuh dengan berbagai macam ekspektasi dan penghakiman gitu ya, Iya mungkin iya. dari pertanyaannya Mbak Aurora gitu. Nah, kita pertama kali itu adalah perlu menyadari dari mana ekspektasi ini tuh muncul. Jadi Ini tahu pemicunya dulu, Mas? jadi ya kayak, kenapa ya kok saya itu tuh kenapa orang-orang di sekitar sekitar saya itu membuat adanya ekspektasi ini? Apa sih ketakutannya mereka contohnya Mmm. gitu. Apa sih yang mendorong mereka seperti itu? Seringkali proses kita berefleksi seperti ini bisa membantu untuk menerima bahwa, oh ternyata saya diberikan ekspektasi begini karena mereka atau orang tua saya misalnya gitu ya, itu tuh belajarnya dulu begini. Jadi kita bisa tahu sebab akibatnya jadi kayak, oh ya begitu. Tapi kan saya sekarang situasi hidupnya berubah. Berubah, Konteks iya. hidupnya berubah gitu. Saya sudah belajar keterampilan-keterampilan untuk menghadapi masalah ini gitu. Sehingga kita tidak lagi berfokus pada, oh saya tidak memenuhi ekspektasi. Tapi lebih kepada, oh apa yang bisa saya lakukan sekarang. Jadi instead of kita, bagaimana kita fulfill ya the expectation of the society, tapi what can we do gitu ya, Mas, itu Mhm, lebih penting justru. Jadi betul. kayak itu capek karena mungkin ya, tidak akan ada habisnya sih, Mas, kalau kita hidup terus memenuhi ekspektasi seseorang, masyarakat secara luas gitu ya. Tapi ya ya we need to live like, kayak tadi mungkin klien yang Mas bilang gitu ya, saya akhirnya bisa hidup sebagai manusia saat ini gitu. Ternyata kemarin-kemarin saya rasa saya tidak bukan jadi seseorang, manusia gitu ya. Iya betul. Oke deh, oke. Lalu, terkait, sebenarnya ini sudah masuk ke, apa ya, jangkar lebih besarnya lagi nih, Mas. Mhm. Menurut Mas, apa sih hal yang perlu kita pelajarin lebih lanjut, Mas, terkait, acceptance, resiliensi diri dan juga, kenapa hal-hal seperti ini tuh perlu diberikan perhatian gitu, Mas? Terkait ya mungkin kesehatan mental Mhm. gitu, Mas. Tuh, jadi kita bisa melihat gitu ya dari sepanjang pembicaraan kita bagaimana ketidakpenerimaan itu bisa mengakibatkan penderitaan tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga kadang-kadang untuk orang sekitar gitu. Maka ketika kita bisa mulai menerima, kita kan akan memilih perilaku yang mungkin lebih adaptif, lebih sehat. Ya. Nah, seringkali ketika kita sudah mulai berdamai dengan kondisi itu, jadi sudah mulai menerima diri kita, maka relasi kita pun dengan orang lain akan menjadi lebih baik, gitu. Jadi dampak dari penerimaan ini ternyata cukup besar dan bisa kemana mana termasuk ke dalam pekerjaan, pendidikan, gitu. Nah,
Yang lebih lanjut lagi adalah kalau kita ngomong mengenai kesehatan jiwa kan itu bukan hanya sekedar absence of disease. Nggak ada masalah psikologis apapun kok gitu. Kita seolah-olah menganggap bahwa itu kesehatan jiwa. Tetapi sebenarnya kesehatan jiwa menurut WHO sendiri nih ya, itu adalah kondisi di mana kita menyadari potensi diri kita dan kita bisa hidup dengan memaksimalkan potensi kita berkontribusi pada sesama. Maka kesehatan mental kita tidak pernah lepas atau berhenti di diri kita sendiri. Tapi itu akan selalu beriringan atau kayak berresiprokal gitu dengan kondisi kita jadi nggak berhenti sampai di diri kita. Kita bisa menerima diri kita, that's good. Dan kita bisa untuk mulai untuk menjalin relasi yang lebih sehat juga dengan orang lain. Nah, itulah saat dimana kita sehat jiwa dan kita jadinya bisa resilient dan kita menemukan kebahagiaan yang sejati sesuai dengan topik kita. Lalu Mas, jika saya mau bicarakan terkait hal yang lebih besar lagi nih, Mhm, dalam industri ya, mhm, industri kesehatan mental yang sekarang Mas jalani, mhm. kira-kira sejauh apa sih perkembangan atau dalam konteks Indonesia gitu ya Mas, sejauh mana sih dari segi pemerintah kah atau dari segi, teman-teman psikolog gitu ya, udah sejauh mana, apa ya, mengusung tema-tema seperti ini? Nah, kalau yang kita ketahui nih sejak adanya banyak perkembangan teknologi, sosial media, apalagi pada saat ketika Covid, jadi kita mulai fokus pada sosial media itu membawa dampak yang positif juga sebenarnya. Karena orang-orang itu tuh mulai sadar dengan isu kesehatan mental. Termasuk dengan adanya podcast ini kan harapannya bisa ke situ gitu ya, Yes, betul. Mbak Aurora. Nah, dengan adanya permasalahan kesehatan mental menjadi prioritas gitu ya, atau jadi lebih banyak dibahas, pemerintah juga jadi fokus ke sini. Maka sudah banyak inisiasi-inisiasi terkait kesehatan mental yang dilakukan, dan kemudian pekerjaan kami sebagai seorang psikolog atau mungkin psikiater juga atau konselor, itu juga mulai lebih mendapatkan tempat gitu. Jadi dengan banyaknya kesadaran gitu ya, berarti kan needs-nya juga sudah mulai lebih banyak gitu. Dan akhirnya dengan perkembangan teknologi bahkan sekarang itu bisa, ada misalnya konseling secara online, psikoterapi secara online, which is great Oke. gitu ya, untuk bisa seperti itu. Nah, sayangnya adalah yang lain lagi karena memang jadi muncul banyak misalnya masalah-masalah lain, self diagnosis, terus kemudian akses juga masih rendah gitu, terutama untuk di Indonesia yang masih mengkaitkan kalau ke psikolog itu gila, Hmm. contohnya. Misalnya atau kemudian kayak, psikolog itu mahal. Padahal sebenarnya di beberapa tempat, kita itu bisa ke psikolog dengan BPJS gitu, sebenarnya. Jadi masih bisa di-cover dan pembiayaannya juga banyak yang lain juga gitu. Jadi, semakin banyak kesadarannya tapi juga kita menemui banyak banget masalah juga di masyarakat kita terkait kesehatan mental, gitu sih, Mbak Wow, Aurora. that was a great information untuk teman-teman. Mmm, Lalu Mas, ada nggak sih, sejenis, hotline mmm. terkait teman-teman yang merasa bahwa ada gangguan mental yang dihadapi tapi takut untuk, ngomong gitu kan. Ada nggak sih Mas, bisa dihubungi secara profesional gitu? Nah, ini kita happy banget nih gitu, karena memang kalau dari himpunan psikologi, dari asosiasi kami di psikologi itu kami punya hotline di 119 ekstensi 8, namanya adalah, apa namanya, Sejiwa layanannya. Di mana kalau misalnya kita tuh lagi stres banget gitu ya, ada punya masalah kesehatan mental, kita bisa untuk akses gitu. Tapi tentu ini memang agak sedikit ngantri gitu ya, jadi memang harus bersabar. Selain itu juga baru-baru ini gitu ya akan ada pencanangan bahwa nanti akan ada suicide hotline. Jadi untuk teman-teman yang lagi dalam kondisi intens, untuk punya pemikiran bunuh diri gitu ya, itu ada national hotline-nya yang bisa untuk diakses, tapi kita masih belum tahu kapan gitu. Selain itu juga sekarang beberapa biro-biro psikologi juga menyediakan layanan untuk curhat gratis gitu, buat teman-teman yang mungkin masih ragu ke psikolog, tapi butuh teman cerita yang tidak menghakimi. Jadi udah makin banyak sih, Mbak Aurora, kabar baiknya. Ya, kabar baik sekali sih, good to Mhm, know, Mas. Jadi maksudnya, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir adanya, judgement dari sana sini ya, Mas, karena betul, secara profesional pun teman-teman psikolog juga sudah menyediakan biro-biro gratis ya. betul, Oke, terakhir nih, Mas, kalau mhm, saya berikan kesempatan Mas Diki untuk berbicara, it's not about the topic, yang kita discuss hari ini, apa mhm. nih, Mas? Nah ini berkaitan sama yang tadi barusan saya katakan nih, Mbak Oke. Aurora gitu ya. Jadi tadi, saya suka sekali dengan poinnya Mbak Aurora bahwa kayak nggak usah takut untuk pergi ke profesional, karena seringkali gitu ya di masyarakat kita, itu nganggapnya tadi ya,
mahal, itu buat orang gila aja udah bersyukur Iya aja iya. cukup gitu. Padahal itu kadang-kadang membuat masalah-masalah yang lebih serius akhirnya ditrivialisasi atau kemudian ya dianggap nggak penting gitu. Dan nanti ketika sudah jadi besar, itu baru kemudian, baru kita tuh mencari bantuan tuh. Alangkah baiknya kita pergi ke psikolog itu seperti kita ke dokter gigi. Secara berkala mau Berkala. scaling gitu Iya. ya. Itu kan akan membantu kita juga untuk menjaga tadi resiliensi kita, atau kemudian melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Sehingga kita jadi bisa memelihara kesehatan mental kita. Itu sih. Thank you so Mhm, much loh Mas sama-sama. Diki for attending, participating, to our podcast today ya. Itu jadi saya juga bisa kasih tahu informasi tersebut ya ke teman-teman yang membutuhkan dan harapannya bagi teman-teman yang nanti nonton podcast, kita di LMSL Indonesia pun bisa, memberikan informasi dari, mulut ke mulut terkait, adanya hotline tersebut dan awareness ya terkait kesehatan mental itu perlu. Oke deh, that will be, all for today's podcast. I will see you in another episode. Saya Aurora pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Untuk mendapatkan 12 topik menarik lainnya dari LMSL, teman-teman dapat mengakses sosial media kami seperti YouTube ataupun Spotify. Kami memiliki banyak konten menarik lainnya yang teman-teman bisa jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan konten LMSL Indonesia dengan cara like, share, dan subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman sudah turut mengembangkan program LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada semua pendengar. Kunjungi lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Aurora, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.